Niatnya baik, oredo. Iya, si oredo dasar. Si oredo. Mana? Kamu mana? Oredo ya. Niatnya diperbaiki, mencari ilmu atas dasar berpegang teguh terhadap ridhonya Allah, bukan hanya mencari sisi ilmu, tapi pula kita mencari sisi keridhoannya Allah, berpegang teguh juga atas kemuliaan Allah. Barulah di situ kita percaya, kita usaha, baru kemudian kita percaya ilmu itu milik Allah. Ini belajar enggak, udah langsung udah kayak waliullah aja, enggak perlu lah belajar, udah Allah. Gitu Pak Ferguson. Belajar baru ngomong, apa yang saya dapatkan ini adalah Allah. Gitu. Hafal Imriti, sesungguhnya yang memberikan hafalan itu bukanlah aku sendiri karena kemampuan aku, tapi ada Allah yang memberikan kemampuan terhadap diriku. Ketika aku hafal jurumnya bukan karena kecerdasanku, tapi sesungguhnya aku hafal jurumnya karena Allah yang memberikan hafal kepada aku. Alfiyah bin Malik, aku hafalkan Alfiyah itu bukan karena kepintaran, kecerdasan serta kepiawaian aku, bukan. Tapi sungguh aku hafal Alfiyah bin Malik karena atas dasar kuasanya Allah. Gitu, cakep tuh. Cakep. Aku mah nggak perlu belajar. Nabi aja nggak belajar bisa dapat wahyu. Masa aku kalah sama Nabi? Getrok. Aparannya kan mau kah? Wong edan kejebur neng. Wisma edan nyebur bisa neng. Lah iya sekolah baik. Santri nggak boleh bercita-cita jadi wali, boleh, tapi proses. Tapi kan nggak ada yang tahu kapan jadi walinya, ya, sebab tidak ada sematan, nggak ada pada akhirnya pelantikan wali, nggak ada. Nanti hari Senin ada pelantikan waliullah, Allah mau di mana? Di lapangan Sumedang, nggak ada. Sehingga kita nggak tahu jadi wali apa enggaknya, kita nggak tahu. Terus intinya ciri-ciri wali mah doa ibadah karena Allah, udah gitu aja. Ya, ciri-ciri wali mah doyan ibadah ke Allah karena Allah. Cirinya nggak pernah bentak orang tua. Udah. Cirinya nggak pernah bentak orang tua, nurut sama orang tua. Kata orang tua ABC, dia lakukan ABC. Tuh, itu ciri wali itu. Ya, dan tidak berlaku cong. Fa inna robba dari apa suara produk Haris. Fa inna robbad dunya wal akhirati wahidun, karena sesungguhnya robba pengatur dunia wal akhirati dan akhirat wahidun itu cuma satu. Wa huwa dan bermula itu wahid fihima. Diulang. Wa huwa dan bermula itu rabbud dunya wal akhirah. Fihima dalam dunia wal akhirah karimun rahimun. Itu zat yang maha mulia dan zat yang maha rahmah. Siapakah ia? Allahu azza wa jalla. Sudah. Ya, karena yang mengatur satu. Kita minta terhadap Tuhan yang maha satu, kemudian kita tetap jangan tinggalkan untuk berikhtiar, berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Laisa yazidu lahu karamun, tidaklah yazidu bertambah. Lahu bagi Allah apa karamun kemuliaan, bita'atika karena ketaatanmu. Justru malah wa innama karamuhu, sesungguhnya karamuhu
kemuliaan Allah, bermula kemuliaan Allah itu di dalam hendaknya yuyasira, mempermudah siapa Allah laka padamu tariqal wusul, akan jalan sampainya ilal maliki pada zat raja al muqimi yang kekal, wan naimi dan pemberi zat pemberi nikmat, ad-daim yang maha abadi, al mukhlad yang maha kekal. Ya, bisabri, alhamdulillah, bisabri ala tarki syahawati, dengan sabar ala atas tarki syahawati, meninggalkan syahwat, ayaman qalaila, beberapa hari. Allah kemuliaannya enggak nambah karena ketaatan kita. Bukan berarti ketika kita sujud di hadapan Allah karena sujud kita Allah semakin bertambah mulia. Enggak begitu. Justru kalau pengen tahu kemuliaan Allah itu adalah minum. Kenapa? Justru ketika kita ingin tahu di mana letak kemuliaan Allah, di antaranya adalah kita diberikan kemudahan untuk beribadah, itu kemuliaan Allah. Bukan karena ketika kita sujud Allah mulia, bukan. Justru kemuliaan Allah adalah ketika kita mudah untuk melakukan ibadah karena ada zat yang memberikan kemudahan itu, yaitu Allah. Itulah kemuliaan Allah. Bukan kemudian ketika kamu baca Al-Quran Allah tambah mulia. Ih sorry banget, gak butuh lu, kata Allah. Gua kagak butuh lu, yang ada lu yang butuh gua, kata Allah, kan begitu. Nah, wahadihi nihayatul karami, dan bermula ini itu nihayatul karami, puncak daripada kemuliaan Allah. Puncak kemuliaan Allah adalah ketika Allah memberikan sehat kepada kita, ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesempatan untuk memahami ilmu terhadap kita, itu adalah puncak kemuliaan Allah. Bukan karena kemudian kita belajar Allah tambah mulia, bukan. Justru ketika kita belajar hari ini dan disanggupi untuk belajar di hari ini, itu adalah puncak kemuliaannya Allah. Itu puncaknya. Itu. Ya. Fala tuhaddis nafsaka bitahwisatil babbalin. Fala, maka janganlah tuhaddis, memperbincangkan engkau, nafsaka, pada dirimu sendiri, bitahwisati, dengan ketergila-gilaan, al-battalin, terhadap orang-orang hebat. Contoh misalnya membicarakan ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C. Yang muncul terkadang apa? Kita terobsesi hatinya untuk ikut sama dengan dia. Gitu. Nah, akhirnya yang dilihat itu adalah kehebatannya saja. Misalnya siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison, ya. Thomas and Jerry. Tom and Jerry dong. Yang kita perhatikan si Thomas, ya. Akhirnya, terobsesi untuk bikin lampu-lampu yang lain. Artinya apa? Yang diobsesikan oleh kita hanya sebatas zahiriyah, kehebatannya saja. Ya, tapi tidak memperhatikan bagaimana sisi apakah dia ahli ibadah apa tidak. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita terobsesi pada suatu kehebatan manusia dan kita ingin seperti dia, tapi kemudian kita tinggalkan siapa? Allahnya. Paham ya?
Jadi boleh bercita-cita setinggi langit, tapi ingat jangan tinggalkan Allah. Ya kalau bisa waqtadi bi ulil azmi, ikuti olehmu bi ulil azmi dengan nabi-nabi ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diikut, ikutilah ulul azmi dengan berbagai macam cobaan yang kemudian menerpa mereka. Mereka tetap dengan kesabaran yang kokohnya. Yang mau diikuti ya beliau-beliau ini. Apa tujuannya? Biar hati kita betul-betul kuat dan sabar ala taatillah, untuk taat kepada Allah. Itu nggak mudah cengeng. Kalau ngikutin ulul azmi itu nggak mudah cengeng, kokoh, dihajar dengan berbagai macam musibah kepada mereka pun tetap kokoh. Nabi Nuh diuji dengan anaknya si Kan'an, nggak apa-apa kan pakai si juga ya, boleh kan? Si Kan'an dengan kedurhakaannya dia terhadap ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh apakah kemudian marah, kesal? Tidak sama sekali. Semua wa huwa yatawakkalu 'ala Allah, tetap diserahkan semuanya kepada Allah. Kokoh, enggak cengeng. Anak sing kuring teh kiamat. Enggak dikirim sama orang, sama anak-anaknya, enggak dapat bulanan dari anak-anaknya, cerik. Urang membaheula nyebokan segala macam. Ayo nama gitu anak kurang teh. Berarti hitung-hitungan ngurus anak teh lain. Salah oge kolot. Tapi orang temenang nyalah-nyalahkan kolot, didinya mah anak. Dan anak oge kudu sadar, kolot oge kudu ikhlas ngurusan anakna. Ya, tong minta balas jasa, kolot teu kudu. Ya orang tua tamu mesti harus meminta balas jasa. Sudah urus anak dari mulai nyebokin anak sampai ke gede na pek weh anak kumaha ge, nu penting orang mah kolot ngadoakeun tah Nabi Nuh alaihissalam contohna. Didoakeun terus ku kolot kudu nama anak teh. Da insyaallah doa na kolot mah ijabah. Tapi sakali ngomong kieu weh kolot ka anakna, sia anak saha kurang ajar sia. Tak eta anak bakal jadi kurang ajar. Sampai naudzubillahi min dzalik, aya omongan-omongan nu kasar mana. Gogok sia teh. Tuh. Anakna gogok berarti indungna gogok saruana. Da anak diunjang anjing kan berarti saruana eta kolotna anjing kan gitu. Dia mau anjing mah embung, da matakan ulang unjang anjingkeun anak. Aya nu kitu aya. Gara-gara anak minta jajan ieu minta jajan eta ditabokan eta anak waplok kurang ajar Anda. Anak saha? Anda itu anak saha? Anak sia kehed. Pan kitu teh saruana urang teu bersyukur boga anak pan kitu. Ini parenting Mbak ya. Bagi kalian calon-calon bapak, calon ibu-ibu negara. Wajar atuh da anak nangis mah wajar. Dikasih tahu sedikit ge anak menangis lagi ini, nak jangan gitu. Tuh Yusuf. Nah, enggak boleh begitu. Iya Bi, udah tuh kudu
Tolol saja jadi anaknya. Di matakan anak tolol deku sabar didoakan ku kolot ditolol-tololkan bae saban poe. Tolol saya jadi anak goblok saya jadi anak ke matakan anak goblok-goblok. Aing ngadoa ka Allah ya Allah jadikan anak urang teu pinter soleh jeung soleha. Ai di luar ibadah di luar salat nah anak dianjingkeun anak digoblokkeun. Mun teu sesuai atuh. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan realita dari doanya. Doa minta apa? Minta kebaikan, tapi anak masih baik dikitu-kitukeun eta oge teu baik, teu bener teu sae. Nah, orang jadi anak na kumaha? Sakukumahana kolot urang kudu sabar. Pan cik tinggal Nabi Ibrahim. Pan boga kolot. Kalau aku kumaha ge Nabi Ibrahim sabar bae. Cicing we. Tapi di kerjaan ku Nabi Ibrahim teh. Mana? Patung nu gedena disisakeun ku Nabi Ibrahim. Patung-patung anu laleutikna kabeh diancur-ancuran, disisakeun patung anu gede. Di kalungan ku make palu. Tuh, perampak na palu. Kampak tuh di kalungan. Ditanya. "Heh, Ibrahim." "Iya." "Siapa yang menghancurkan patung-patung ini?" "Loh, aku ndak tahu." Aslina dia dunia teh, aslina Bapak terpercaya mah. Aku terpercaya atuh sahadeui atuh. Pan aya Tuhan. Mana Tuhan? Tah. Patung gede dah. Didinya mah geloknya. Cek Bapak nabde. Didinya mah gelok kehe didinya teh. Iya patung tuh bisa ngomong. Ayo urang menta-menta segala macam ditanyaan gitu bakal bisa jawab atuh. Ini gelo saha. Nu gelo saha cenah. Naon maksudna? Ka Bapak eta teh sanes da abi menanya hungkul ka Bapak teh aya nu gelo saha. Didinya mah benernya anak brengsek didinya teh. Maksudnya didinya teh hoyong ngahina ka Bapak sia? Henteu, Pak. Pan abdi mah hanya sebatas naros hungkul teu ngomongan awon ka Bapak teh. Ya Allah, hampura, ya Allah, ting bating cabang bayi cek Nabi Ibrahim teh. Ting bating cabang bayi urang teh jadi anak durhaka, ting bating cabang bayi. Henteu, Pak, teu ngahina ka Bapak ting bating cabang bayi teh kitu. Nyenggeus begitu mau orang dek nanya cenah ke mana Pak? Kapatu. Emang dasar Bapak aing gelo. Nah, artinya anak pun harus bisa apa? Harus bisa sabar. Ya, dengan perlakuan orang tua, mungkin ada orang tua yang galak, ya kan? Yang golek, ya kan ada juga Bapak yang golek. Mana yang golek marah tuh sambil joget ke golek teh ya. Cia. Sabar aja udah. Yang terpenting apa kita sebagai anak mah tunduk dan patuh kepada orang tua, ikuti perintahnya selama perintah itu masih dalam rule syariat. Di luar syariat gak usah diikutin. Setuju? Setuju, harus setuju tuh. Al-Islamu ya'lu wala yu'la wala tatma wan-nuha. Dan ikuti an-nuha orang-orang cerdas di antara golongan siapa? Minal anbiya'i wassalihin, dari golongan para nabi dan orang-orang saleh. Jadi maksudnya ketika kita membaca sejarah, membaca kisah para nabi, membaca kisahnya para sahabat, membaca kisahnya orang-orang saleh, dalam tujuannya apa? Tujuannya ingin mengikuti gerak-gerik langkahnya, tingkah lakunya para sahabat dan para sholihin. Udah itu ya. Wala tatma fi antahsuda ma lam tazra. Wala tatma, dan janganlah kau berharap. Waalaikumsalam. Wala tatma, dan jangan berharap engkau fi, di dalam, an, hendaknya, tak sudah apa
menuai, menuai. Hendaknya menuai siapa engkau? Menuai, selain menuai apa? Memanen, boleh, manen yang cocok. Antah sudah hendaknya memanen siapa engkau akan sesuatu yang belum pernah tazro kau tanam. Nanam belum pernah tapi pengen menuai atau memanen tumbuh-tumbuhan. Nanam belum pernah iku arane apa muka? Wong edan kejebur ning sawah, wis maedan jebur pisan ning sawah. Walaita man shalla wa shoma wa jahada wa taqa ghufira lahu. Walaita, dan jika kiranya man seseorang salat siapa man, wa shoma dan puasa siapa man, wa jahada dan berjihad siapa man, wa taqa juga bertakwa siapa man, ghufira lahu maka diampuni siapa man, lahu baginya man. Tuh, usaha dulu untuk mendapatkan ampunan baru diampuni. Jangan pengen dapat ampunan tapi tidak mau meminta ampunan. Sholat tara, puasa horeama, jihad ge sarewae. Dititah takwa anggar maksiat baik. Tapi hoyong naon cenah? Hoyong menang surga. Eta arane apa? Wong edan kejebur ning sawah, wisma edan kejebur pisan ning sawah, sekonan baik. Fahadi jumalun mimma yanbagi antahfadha anhu jawarihaka zahirata. Fahadi maka bermula ini itu jumalun, gambaran-gambaran umum, mimma dari sesuatu yang mana yang bagi seyogianya. Ya, apaan hendaknya tahfadha, menjaga siapa engkau anhu darinya ma, akan apa jawarihaka anggota badanmu al-zahirata yang zahir. Jadi gambaran-gambaran yang sudah dijelaskan itu semuanya mulai dari mata, ya, telinga, mulut, apalagi tangan, hati, apalagi itu perut, kaki. Kita pastikan terlebih dahulu yang dohir-dohirnya bersih. Itu kita jaga yang dohirnya mana? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Itu dijaga dulu yang itu. Ya. Nanti wa a'malu hadhil jawari'i innama tatarasya'u min sifatil qalbi. Dan aktivitas hadhil jawarihi anggota badan ini innama sesungguhnya tatarasyahu bakal mencrang, muncul. Tatarasyahu bakal muncul apa a'malu hadil jawarih dari mana? Bin sifatil qalbi, dari sifat-sifat hati. Sifat hatinya baik maka biasanya akan tercermin dari sisi apa? Perilakunya. Tapi mau tidak mau, kalaupun misalnya hati itu belum bersih, ini tetap anggota badan yang nampak ini, yang terlihat ini tetap harus dijaga. Mudah-mudahan kalau kita menjaga al-jawarih al-zahirah, anggota badan yang nampak ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita agar hati kita bersih step by step, ya, bertahap. Fa'in aradta, maka jika aradta berkeinginan siapa engkau hifdzul jawarihi,
akan menjaga al-jawarihi anggota badan, fa'alaika maka wajib bagimu bitathhiril qalbi untuk mensucikan hati. Fahuwa maka bermula tathhirul qalbi adalah takwal batin, batinnya penuh ketakwaan. Ya, makanya kenapa ada quotes itu luar biasa. Sekalipun kita pendosa, jangan tinggalkan sholat. Bagus ini. Ya, sekalipun kita punya banyak salah, jangan tinggalkan sholat. Maka boleh jadi nanti ketika kita tidak meninggalkan sholat kita, tidak meninggalkan zikir kita, dengan keadaan hati kita masih apa? Masih banyak keburukan, masih banyak kesalahan, tapi boleh jadi nanti ibadah ini yang nanti akan mengantarkan kita untuk menuju baik. Ya, biarkan nanti ibadah-ibadah inilah yang pada akhirnya akan merubah kita. Teruskan aja, sekalipun hati belum benar, hati belum beres, hati belum baik, sholat, ibadah, zikir, wirid, jangan tinggal, biarkan aja. Sifat saya Ustadz masih sombong, terusin aja ibadah mah, nggak apa-apa. Ustadz, kadang-kadang sholat saya masih ria, pengen dilihat orang, terusin aja, terusin. Ustadz, soalnya saya tuh kalau sholat, kalau berjamaah pengennya ujub, pengen dipuji orang terus, gimana ya Ustaz? Terusin aja, terusin. Nanti ada cara yang kemudian itu adalah cara Allah, pada akhirnya kita akan bersih hatinya lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nantinya. Siapa yang bikin cara? Yang buat cara Allah. Udah gitu ya. Ya dia nanya, terusin aja. Itu juga kata Imam Ghazali itu di kitab Ihya itu. Terusin aja. Sombong kamu, sombong ya? Gak apa-apa, terusin aja sombong. Nanti juga jatuh sendiri dengan kesombonganmu sendiri. Gitu. Terusin aja. Wal qalbul mutayyam bi tohan nabi ya nabi. Hadir. Wal qalbu dan bermula hati, gua itu bermula hati, al mudghatu itu segumpal daging katanya. Allati yang mana idza salahat jika baik apa mudghah, salaha maka baik biha karenanya mudghah apa sairul jasadi semua jasad. Tapi wa idza fasadat dan jika fasad apa mudghah, rusak apa mudghah, fasada biha maka rusak biha karenanya mudghah apa sairul jasadi ala wahya al qalbu. Jadi kalau ini hati kita baik maka perilaku kita baik. Kalau hati kita buruk biasanya akan mencerminkan juga pada akhirnya watak-watak yang buruk. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita mah hati baik, perilaku kita pun secara zahiriyah pun baik. Amin. Fashtagil bi islahihi, fashtagil maka sibukkanlah engkau bi islahihi dengan memperbaiki hati. Litusliha ya bi jawari'uka agar menjadi baik bihi karena hati atau karena islahihi apa jawari'uka anggota badanmu. Sibuk dengan memperbaiki hati, mudah-mudahan dengan memperbaiki hati pada akhirnya anggota badan kita pun akan baik. Wa salahu yakunu bimulazamatil muraqabati. Wa salahu dan kebaikannya hati itu yakunu ada salahu bimulazamati itu karena bermulazamah terus menerus merasa al muraqabati diawasi. Hati ingin baik maka harus terus merasa kita itu diawasi oleh siapa? Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Pembahasan
Bermula ini itu pembahasan tentang maksiat hati. I'lam anna sifatil madmumata fil qalbi kasiratun. I'lam, ketahuilah, anna sifati, sesungguhnya sifat-sifat al madmumati yang tercela fil qalbi, di dalam hati itu kasiratun, banyak macamnya, banyak ya. Namun jare wong Cilegon mah banyak, itu sudah apa namanya, multiplikatif ya, dejri, atau superlatif dejri, itu sudah superlatif. Kalau kasiratun banyak, banyaknya masih dihitung. Tapi kalau banyak, wah itu udah gak bisa kehitung itu. Nah, mubalaghah sudah itu. Wa tariqu taf'iril qalbi min radha'iliha tawilun. Wa tariqu, dan metode wa tariqu, dan metode taf'iri, mensucikan al-qalbi, hati, min radha'iliha, dari kotoran-kotoran hati, tawilun, itu prosesnya panjang prosesnya. Enggak serta merta ujug-ujug langsung bersih. Make naon cenah, make lepi booy. Waduh. Wasabilul ilaji fiya ghamidun, cenah tuh. Wasabil, dan jalan al-ilaj, mengobati, fiha, pada radha'il, kotoran hati atau penyakit hati, gamidun, itu sulit itu, Cilegon itu sulit pisan, sulit tuh, untuk mengobatinya tuh begitu. Waqadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Wa qadin darasa, dan sungguh indarasa, telah hilang bil kulliyati, secara total, apa ilmuhu, ilmu tariqu tathhiril qalbi, ya, ilmu cara membersihkan hati, wa amaluhu, dan amaliyah, praktek cara membersihkan hati, itu hilang, kata Imam Ghazali. Karena apa? Lighaflatil khalqi, karena kelalaiannya makhluk, an anfusihim, pada diri mereka makhluk, wasdighalihim, dan kesibukannya mereka makhluk, bizakharifid dunya, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Ya, pengen bersih tapi tidak dipraktekkan. Kenapa tidak mau dipraktekkan? Karena lalainya kita, tertipu dayanya kita dengan perhiasan-perhiasan dunia. Tuh, itu yang bisa menghalangi kita dalam tariqah tathhiril qalbi. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitabi Ihya'i Ulumiddin. Dan sungguh istaqsayna, menjelaskan siapa kami, dzalika, akan hal itu, kullahu, semuanya, dzalika, fi kitabi, di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Baca nanti ya, kitab Ihya Ulumiddin, baca sendiri aja, enggak apa-apa. Aduh. Kapan-kapan nanti kita baca ya. Di dalam apa? Fi rubu'il muhlikat, di dalam bab rub'ul muhlikat. Nanti di sana ada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab tentang rub'ul muhlikat. Apa rub'ul muhlikat itu? Perkara-perkara yang dapat menghancurkan manusia dunia wal akhirat. Dan juga ada bab rub'il munjiat, perkara-perkara yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan
akhirat. Itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma fhamnahu jayyidan bi karamatillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna nu'adzirukal an, walakinna akan tetapi kami, apa tadi deh? Naruto deh, Kakashi. Kakashi. Oh, Kakashi. Lawan siapa katanya Kakashi? Naruto. Pakai to apa pakai tak biasa? Naruto gitu aja. Apa pakai Naruto gitu enggak? Enggak, biasa aja berarti ya. Itu Naruto itu orang Arab apa orang mana itu ya? Enggak tahu ya. Hah? Katanya orang Bandung Timur deh. Enggak. Bukan. Orang mana? Suka Sumedang. Cuma film doang. Oh, berarti enggak nyata, cuma fiktif aja itu mah. Oke. Ya udah kalau begitu, siap. Nanti kapan-kapan kita ketemu Naruto ya. Katanya fiktif. Tapi patung doang dia adanya. Oh iya patung doang adanya, benar adanya patung doang. Ada juga cosplayer katanya dia. Cosplayer itu yang boneka-boneka gitu tuh. Boneka Naruto. Ada. Enggak ada. Dan juga boneka Sasuke. Oh, boneka Sasuke? Ada emang? Oh. Nanti, yaudah nggak apa-apa. Sekarang mau kenal dulu sama Kakashi ya. Wibu apa lagi? Apa wibu? Wibu itu gimana deh? Wibu itu apa? Bau bawang. Nggak paham. Maksudnya apa wibu itu? Berhayal maksudnya. Anime berlebihan itu namanya wibu. Oh gitu. Iya, naudzubillah min dzalik. Walakinna dan akan tetapi nuhadziru memberikan waspada, kehati-hatian, apa ya? Mengingatkan lah ya. Walakinna dan akan tetapi kami nuhadziruka mengingatkan terhadapmu, munya ke siapa? Ke kita ini ya. Ya, yang membaca kitab Bidayatul Hidayah. Al-ana sekarang nulisnya tahu tahun kapan, sekarang. Salasan 3 hal min khabaisil qalbi dari buruknya hati. Waya dan bermula khabais al-qalbi, buruknya hati. Itu al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri litakhudha minha khidraka. Apa lagi ini? Apa? Itu bergaji? Bukan. Apa? Itu sedotan, dia bukan gergaji. Waya dan bermula khabaisil qalbi itu al-ghalibah. Mengungguli atau al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asli, artinya enggan gitulah apa ya, ketidakmauan.
ala mutafaqqihatil asri, untuk datang ke ahli-ahli agama di zamannya atau di zaman itu. Lita'khudha, untuk mengambil siapa engkau minha, daripada mutafaqqihatil asri, hidroka, terhadap kewaspadaanmu. Nah, nih kata Imam Ghazali. Di antara khobais kolbi itu adalah keengganan, ketidakmauan kita untuk datang kepada ahli-ahli agama, di antaranya. Ini salah satunya, salah satu cirinya. Apa ini? Bawa bakar-bakaran ya? Keengganan datang kepada ahli-ahli agama di zaman itu. Dan sebenarnya tujuannya kita datang kepada ahli agama itu agar tahu kekurangan kita itu di mana, gitu loh. Kesalahan hati kita itu dalam sisi ibadah kepada Allah itu di mana? Kan otomatis kalau kita bermulazamah dengan ahli-ahli ilmu, bermulazamah dengan para kiai, otomatis kan kita tahu lewat kitab-kitab para ulama, oh sifat saya itu ini loh yang buruk, oh ini loh yang salah. Akhirnya ketika kita tahu betul mana yang salah, kita kan bisa waspada pada akhirnya. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Makanya jangan jauh dari ulama. Nah, kalau pada akhirnya keengganan kita al-ghalibah tadi, ya, keengganan kita untuk datang kepada ulama itu fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Maka sesungguhnya perkara yang tadi itu muhlikat, itu adalah hal yang dapat menghancurkan fi anfusiha, pada dirinya dirinya al-ghalibat. Orang yang enggan untuk mendatangi itu otomatis hancur. Ya, maka hendaknya dianjurkan kita itu untuk apa? Untuk selalu dekat-dekat dengan para ahli-ahli ilmu agama. Wahya ummahatun li jumlatin minal khabaizi siwaha. Wahya, dan bermula hiya tadi di atas, ummah al-ghalibah al-mutafaqqihatil asli ta'khudha minah hidroka, itu ummahatun, itu induk li jumlatin, induk daripada gambaran-gambaran minal khabais, dari kotoran-kotorannya hati, siwaha, selain daripada apa? Ghalibah tadi. Mana diantaranya? Hiya al-hasad wariya wal ujbu. Hasad, dengki, riya, ingin dilihat, ujbu, dan ingin dipuji. Akhirnya karena mungkin kurang ilmu. Nah, kurang ilmu itu kan itu induk tuh. Induk daripada datangnya sifat dengki. Kurang ilmu, induk dari datangnya sifat riya. Kurang ilmu itu induk, sumber daripada datangnya sifat ujub, itu sumbernya tuh. Maka kalau kita tahu kan, oh ini teh sifat dengki nggak boleh, oh ini teh sifat riya nggak boleh, oh ini teh sifat ujub nggak boleh. Maka di saat itu tahunya kita sifat-sifat yang buruk tadi karena kita dekat-dekat dengan ahli-ahli ilmu. Apa? Fajtahid, maka berusahalah engkau fitathiri qalbika, di dalam mensucikan qalbika, hatimu, minha, daripada al-khaba'is. Fayan qadarta, maka jika qadarta, mampu siapa engkau, alaiha, akan tathiri qalbika, fata'alam, maka pelajarilah olehmu kaifiyata, metode al-hadra, kaifiyat al-hadari, metode al-hadari, waspada, min baqiyatiha, daripada kekalnya khobais tadi. Mana? Min rubu'il muhlikat, dari pembahasan rub'il
muhlika, hal-hal yang dapat menghancurkan manusia. Ya kalau bisa silakan pelajari bagaimana cara dan metodologi agar kita terhindar dari kekalnya khobais dalam hati. Di mana? Di kitab Ruhul Muhlikat yang dikarang oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Fa in ajazta an hada fa anta an ghairi ajazu. Fa in ajazta, maka jika ajazta tidak mampu, lemah siapa engkau an hada dalam hal ini, fa anta an ghairihi, maka bermula engkau an ghairihi dari selain ini ajazu, lebih lemah. Jadi kalau saja kita mempelajari Ruhul Muhlikat tadi, mempelajari apa saja yang pada akhirnya itu bisa menghancurkan diri kita di dunia dan akhirat, kita tidak bisa mempelajari itu dan tidak bisa mempraktekannya. Karena sebab misalnya kelemahan kita, maka nanti ada kelemahan-kelemahan yang lain pada akhirnya muncul. Contoh, kita nggak sanggup untuk menahan kesombongan, maka pada akhirnya ada hal yang lebih berat lagi di antaranya. Apa itu? Yaitu mendapatkan dosa yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menahan dosa-dosa berat itu dari Allah, pada akhirnya kita tambah lemah. Itu. Kalau saja mempelajari Ruhul Muhlikat itu sulit, lemah, maka nanti khawatir ada hal-hal yang lebih rumit lagi yang pada akhirnya kita pun akan lemah di sana. Gitu. Wala tadhunnanna annaka taslamu biniyatin sholihatin fi ta'allumil ilmi. Nih para pelajar, la tadhunnanna, janganlah engkau menyangka, annaka sesungguhnya engkau, ya, taslamu itu selamat siapa engkau biniyatin sholihatin dengan niat yang saleh di dalam ta'allumil ilmi, proses belajar ilmu. Niat sudah benar, sudah baik, ya. Jangan merasa aman dengan niat yang baik itu. Ya. Khawatir apa? Ada sifat yang baru nanti muncul. Mana? Wa fi qalbika, dan itu tetap di dalam hatimu, bermula syai'un sesuatu minal asadi dari sifat hasad, wariyai dan riya, wal ujubi dan ujub. Oh, ya. Hati-hati sekalipun niatnya sudah baik, sudah benar, ya. Karena boleh jadi ketika di tengah perjalanan dalam belajar ada sifat-sifat hasad yang muncul, dengki sama orang. Mana dengkinya? Itu mah pinter. Awas lu ya. Niat udah bener nih, niat udah baik nih. Kamu belajar lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah niat bener tuh. Ternyata ada teman kita tuh ternyata suka jawab pertanyaan-pertanyaan guru terus. Ketika ditanya, kejawab lagi pertanyaan, jawab lagi pertanyaan, jawab lagi. Si eta. Pokoknya nama aing mah tesudi we, si eta pinter teh tesudi aing. Tesudi. Pokoknya di kelas ieu teh, di kelas ieu nu kudu unggul eta aing pokoknya. Nulian ulah aing. Awas tuh, hati-hati. Waria, mana timbul ria? Mana ria itu? Ria, tahu ria? Mana itu? Syria, kenal nggak? Ria, Syria. Pengen dilihat muncul tuh, suruh maju lah kita. Coba silakan maju. Siapa Ustaz? Jelasin di depan. Muncul apa? Kadang-kadang muncul ria, pengen dilihat orang, dilihat teman-teman yang lain. Ujub, pengen dipuji. Giliran si itu aja dipuji, giliran saya nggak pernah dipuji. Gimana sih Ustaz? Tuh kan, hancur nggak tuh niat tuh? Hancur. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, 3 perkara muhlikat yang dapat menghancurkan diantaranya adalah syuhun muta'un, bakhil, muta'un, banget bakhilnya.
Muta' itu kan artinya diikuti, ditaati. Bakhil yang ditaati, ya kita maknakan saja bakhil pisan. Wahawan muttaba, dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Wa i'jabul mar'i, dan pengagungan seorang manusia binafsi pada dirinya sendiri. Itu salasun muhlikat. Diulang tadi apa? Syuhun muta'un wa hawa muttaba wa i'jabul mar'i binafsihi. Awas, hati-hati dengan 3 hal itu ya. Hati-hati, 3 hal itu bisa merusak hati. Apa tadi? Pelit pisan, pelit banget pelitnya. Apa aja bidangnya? Bukan hanya bidang peruangan saja, ilmu padahal tahu tapi pelit, nggak mau ngasih tahu ke orang lain. Tuh, itu salasun muhlikat. Ustaz, awas. Salasun muhlikat, 3 perkara yang dapat menghancurkan kepribadian manusia baik di dunia wal akhirah. Yang kedua, hawa nafsu. Mana hawa nafsu itu? Ya, tadi diantaranya mohon maaf, mata ya kudu dijaga, intinya begitulah. Mata dijaga, perut dijaga, farji dijaga, hawa nafsu awas. Nah, ini yang agak sulit itu hawa nafsu, yang sulit pisan ini nih, hawa nafsu dijaga ya, dijaga. Wa i'jabul mar'i binafsi, awas ketika nanti Yasir sedang menerangkan ke adik kelasnya, awas jangan sampai ada niat-niatan agar dipuji oleh orang lain atau mengunggul-unggulkan diri. Bismillah. Adik-adik yang dirahmati Allah, saya ini orang pintar, saya ini cerdas sebenarnya. Cuma kecerdasan saya tidak terlihat aja. Saya terlihatnya misalnya ya, Asna bilang begitu, saya ini cerdas. Tapi kecerdasan saya memang saya akan tampakkan dengan kebodohan, karena saya tidak mau sebenarnya kecerdasan saya itu dilihat orang lain. Nah, itu termasuk apa? Ya jabul mar'i binafsihi. Ya. Amal hasadu, adapun al hasadu bermula sifat hasad dengki. Fawa, maka bermula sifat hasad itu mutasyaibun, cabang dari mana? Minasyuhi, dari sifat pelit. Hasad itu cabang dari sifat. Iya bener ya. Kadang-kadang dengki ke orang itu karena pelitnya kita. Pelit itu bisa jadi apa? Ya dengan segala macam hal pada akhirnya gak terima ke orang lain, dengki. Syuh. Fa innal bakhil syuh tiyama lasmuna. Syuf itu apa? Bukan syuf. Fa innal bakhila, maka sesungguhnya bakhil. Itu mutasyaibun apa mutasya'abun? Mutasyaibun ya. Diulang. Bukan mutasya'ab. Amal hasadu. Saya kira ngertinya pakai mutasya'ab. Mohon maaf. Amal hasadu, adapun sifat hasad, fahuwa, maka bermula sifat hasad, mutasyaibun, memberikan gitu loh. Memberikan efek lah gitu ya. Kalau mutasya'ab artinya bercabang. Atau cabang dari kalau mutasya'ab. Kalau mutasyaib memberikan efek yang pada akhirnya dari sifat hasad itu minasyuhi ke sifat pelit, dengki, akhirnya muncul sifat pelit. Dengki dulu biasanya. Fa innal bakhil, maka sesungguhnya bakhil, pelit, wa
bermula sifat bakhil itu alladzi yang mana ya bakhalu. Diulang. Fa innal bakhil, maka sesungguhnya al bakhil, bakhil itu fa'il ya. Orang yang pelit. Huwa bermula al bakhil itu alladzi orang yang ya bakhalu, medit, pelit, koret, kuciran. Bima dengan apa saja fiyadi yang ada di dalam tangannya. Ala ghairihi untuk orang lain. Jadi nggak mau ngasih apa saja yang ada di tangannya. Syahih, ada syuh, ada bukhl. Syuh sama bukhl lebih parah mana? Syuh. Syuh lebih parah daripada bukhl. Kalau bukhl, pelit itu hanya nggak mau ngasih yang ada di tangannya aja, nggak mau. Itu bukhl, hanya sebatas itu. Tapi syuh, lihat syuhnya gimana? Wasyahih, dan orang yang syahih ia adalah alladzi yabkhalu. Tidaklah yabkhalu alladzi yang mana yabkhalu pelit bi ni'matillahi ta'ala dengan nikmat Allah. Wa ya fi khazaini qudratihi, dan bermula nikmat Allah itu fi khazaini berada di perbendaharaan kudratihi, kuasanya Allah. Wahya, dan bermula nikmat Allah itu berada di dalam khazain, perbendaharaan kudratihi, kuasanya Allah. La fi khazaini, bukan pada perbendaharaannya si syahih ala ibadillahi, terhadap hamba-hamba Allah ta'ala. Maka fasyu'uhu, maka sifat syuhnya si syahih a'zamu, itu lebih berat, lebih besar. Gini, nih, syahih. Kalau bukhl itu tidak mau memberikan sesuatu yang ada pada tangannya saja. Misalnya saya punya pulpen, ketika itu Yasir pinjam, Lis pinjam pulpennya, nggak mau, aku sih, ini kan punya aku, itu bukhl. Itu kan punya aku, itu bukhl, hanya sebatas bukhl aja. Tapi kalau syahih, sampai ada bahasa begini, mudah-mudahan dia nggak pernah punya pulpen sama sekali. Tuh, beda nggak? Beda nggak? Beda ya? Nah, kalau bukhl, pelit apa ada yang di tangan saja. Tapi kalau syahih, pelit sampai ke nikmat-nikmat Allah. Sampai ada bahasa pada akhirnya, mudah-mudahan eta si Yasir, ini mah candaan aja ya. Jangan Yasir deh. Mudah-mudahan si eta teboga pulpen pisan sama sekali sampai ke yaumul kiamah. Beda gak? Berarti tidak menerima kalau orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah. Lo ya, sedangkan nikmat itu punya siapa? Punya Allah. Perbendaharaannya siapa? Allah. Kuasanya siapa? Allah. Bukan kuasanya si syahih. Kenapa kok pada akhirnya sampai mendoakan mudah-mudahan si eta itu menang nikmat ya Allah? Itu syahih itu. Syahih itu begitu. Udah mah pelit, nggak mau ngasih apa yang dimilikinya, kemudian ditambah lagi tidak nerima kalau orang lain punya dengan semisalnya. Saya punya pulpen snowman, saya punya pulpen snowman. Satria punya juga pulpen snowman. Saya bilang begini, si Idun, nyawakan orang atas sejal mati awas ya, mudah-mudahan wes ya, kurang meliuk kemah, mudah-mudahan didinya bisa meliuk bukan nama. Sedangkan yang memberikan ini siapa? Kan Allah. Yang memberikan ini siapa? Artinya syahih itu lebih
apa ya, lebih parah daripada bukhel. Bukhel buruk, tapi ada yang lebih buruk daripada bukhel. Apa? Syuh. Ya. Syuh. Akhirnya timbul tuh. Wal hasud wa alladzi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudrati ala abdin min ibadihi bi ilmin au malin au ilmin au mahabbatin. Wal hasud, dan orang yang hasud, huwa adalah orang yang hasud adalah alladzi yang yashukku, rumit, alaihi baginya alladzi apa? Dan diulang. Wal hasudu, dan bermula orang hasud, wa itu bermula al hasud itu alladzi yang yasuku, sulit menerima, alaihi baginya alladzi apa? In'amullahi, pemberian nikmat Allah Ta'ala, min khazaini qudrati, dari perbendaharaan kuasanya Allah, ala abdin pada seorang hamba, min ibadi dari hamba-hambanya, bi ilminkah dari sisi ilmukah, au malinkah atau hartakah, au ilminkah atau ilmukah, au mahabbatin atau rasa kecintaan manusia, fi qulubin nas di dalam hati-hati manusia, au hardin minal udud atau bagian dari setiap beberapa bagian, atau karunia dari sekian banyaknya karunia. Tidak pernah menerima, sulit untuk menerima orang lain mendapatkan nikmat, sulit. Sulit banget. Ada di antara kita yang pinter banget otaknya, cerdas banget logikanya. Orang kita menerima wae, sulit banget untuk menerima hal itu. Muncul hasad, itu orang hasud. Dengki. Kalau irinya pengen pinter kayak dia misalnya, nggak jadi masalah. Pengen cerdas kayak dia nggak masalah. Tapi yang parah itu adalah tidak menerima banget ketika si eta teh pinter, nggak nerima gitu tuh. Itu yang nggak boleh. Kalau iri pengen pinter kayak si dia, itu boleh jadi, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh adalah kita tidak menerima kalau orang itu jadi pinter, itu nggak boleh. Atau misalnya dipuji-puji orang, dicintai banyak orang, kita nggak nerima. Marah kalau orang lain itu mencintai dia, itu kitanya marah, hasad. Atau karena punya uang banyak, kita tidak menerima kalau orang lain itu punya uang banyak, hasad namanya. Gitu, ya. Hatta annahu la yu'ibbu zawalan wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mati fahadha muntahal khabasi. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai sehingga annahu sesungguhnya al-hasud itu la yuhibbu pasti demen siapa si hasud zawala hilangnya ni'mat anhu daripada siman atau abad tuh yang di atas. Wa illam ya'sul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mati wa in, dan sekalipun lam tidaklah yahsul terjadi ya diulang. Wa in, dan jika lam yasul tidaklah yasul terjadi lahu baginya al hasud
Ya. Bidzalika dengan perkara tadi syai'un sesuatu mintilkan nikmati daripada nikmat tersebut. Ketika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti orang lain, ternyata orang lain mendapatkan hal itu, kitanya nggak nerima. Justru malah kita minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan nikmat si eta dicabut. Kan tidak menerima nikmat orang lain saja sudah salah. Imak tambah ngadoa pisan ka Allah teh mudah-mudahan dicabut cenah nikmat. Nah, demen mun nikmatnya dicabut tina diri eta si jalmi seneng bergembira bahkan mungkin bikin pesta fora. Waduh, malam harinya langsung bikin pesta apa nih? Pesta hilangnya nikmat si eta. Waduh. Fahada muntahal khabasi, bermula hal ini itu muntaha puncaknya al-khabasi, puncaknya keburukan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul. Atau kenapa disebut dengan puncak keburukan? Sebab al-hasadu bermula sifat hasad itu ya'kulu dapat menggerogoti, menghabisi al-hasanati kebaikan, kama sebagaimana ta'kulun nar api bisa membakar al-hatoba kayu bakar. Wal hasud dan bermula orang yang hasud. Bermula ia al-hasud al-mu'adzabu itu orang yang diazab nantinya. Yang akan diazab alladzi yang mana la yurham tidaklah akan dirahmati siapa al-hasud. Wala yazalu dan terus menerus siapa si hasud fi adzabin berada di dalam azab daimin selama-lamanya fid dunya di dunia. Mana adabnya mereka di dunia? Fa inna dunya maka sesungguhnya dunia la takhlu tidaklah habis apa dunia qattu sama sekali an khalqin dari makhluk kasirin yang begitu banyak min aqranihi dari kawan-kawannya siman si hasud wa ma'arifi dan kenalan-kenalannya si hasud miman dari man orang-orang yang an'ama memberikan nikmat siapa Allah Ta'ala alaihim pada aqranihi wa ma'arifihi bi ilmin entah itu dengan ilmu malin dengan harta aujain atau kedudukan fala yazalu fi adzabin adaimin fid dunya ila mautihi maka terus meneruslah siapa si hasud fi adzabin daimin itu berada di dalam adab yang terus menerus di dunia di dunia ila mauti sampai matinya. Adabnya orang hasud itu akan terus menerus hatinya itu enggak terima terhadap orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Sedangkan Allah itu enggak akan pernah habis-habisnya terus akan memberikan nikmat kepada setiap manusia. Ya toh? Misalnya ketika saya hasad ke siapa? Ke Lisna. Kenapa? Lisna beli motor baru. Hasad kan? Hasad. Apa sih? Pengen dipuji kali beli motor baru. Batin. Kelok. Tuh, hasad kan? Berbicara seperti itu hati sakit nggak? Hati kita yang hasad, sakit nggak kira-kira? Ayo, saya mau tanya, di antara kalian pernah hasad? Pernah udah ngaku aja nggak apa-apa. Pernah hasad kan? Pernah, baik. Ketika kalian hasad dengki kepada orang lain, hati panas nggak? Panas. Iya. Bayangkan kamu hasad sampai 1000 orang yang kau hasadi. Berapa panasnya hati kamu itu? Kebakaran? It's okay. Dan itu adalah salah satu adabnya orang yang hasad di dunia. Paham? Itu adabnya. Enggak akan berhenti-berhentinya. Allah akan berikan nikmat di hadapan makhluk-makhluknya.
Kita hasad, saya hasad ternyata Lisna dikasih motor sama Allah. Hasna dikasih mobil, hasad deui urang teh. Jol ternyata Aul dikasih rumah, hasad deui urang teh. Jol si Aida jadi profesor, hasad deui urang teh. Tambah we panas-panas teh muncak eta teh salah sahiji naon adabna jalmi anu hasad di mana? Di dunia. Sampai mana? Ila mauti, sampai kapaehna. Tuh, sampai ka wafatnya. Sebelum bertaubat, maka terus akan dikasih adab seperti itu sampai ke wafat. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Wal adabul akhirat, dan bermula adab akhirat asyaddu akbar, itu lebih sangat dan lebih besar. Balla yasilul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibba lisail muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Akan tetapilah tidaklah yasilu sampai siapa al-abdu seorang hamba ila haqiqatil iman, pada hakikatnya keimanan, ma selama lam tidak yuhibba mencintai siapa al-abad lisairil muslimin kepada setiap muslim, ma sebagaimana yuhibbu mencintai siapa abad linafsi pada dirinya sendiri. Orang tidak akan sampai kepada derajat hakikat iman itu seperti apa selama dia tidak mau pada akhirnya mencintai setiap manusia. Mana di antara ciri mencintai seorang manusia itu, mencintai orang lain itu bagaimana? Ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita mengatakan apa? Ya Allah, alhamdulillah Kau masih memberikan nikmat kepadanya, ya Allah. Kalau bisa, ya Allah, tambahkan nikmatnya lagi kepadanya, ya Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat itu, pada akhirnya dia bisa mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Bisa beribadah dengan rajin, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Teruskan berikan nikmat yang banyak, ya Allah. Tuh, itu ciri apa? Ciri mencintainya kita terhadap orang lain. Tapi kalau kita bilang begini, cabut, ya Allah, nikmatnya, ya Allah. Cabut, ya Allah. Geuleuh aing maneuleuna ge geuleuh ya Allah, geuleuh aslina wani diriungkeun ieu mah teu percaya keureut ya Allah. Tuh, itu ciri daripada apa? Ciri daripada dia tidak cinta kepada orang lain, iya kan? Contoh begini, Sir, kalau misalnya saya ngomong begitu, cabut ya Allah nikmatnya Yasir, cabut, terima enggak? Enggak. Tapi saya bilang gini, Yasir, ngedengar, ya Allah, tolong ya Allah, berikan nikmat sebanyak-banyaknya kepada Yasir, ya Allah. Berikan ribuan bahkan jutaan nikmat kepada Yasir, ya Allah. Demen enggak? Demen. Ketika orang lain demen, itulah arti daripada bahasanya Imam Ghazali tadi, mencintai terhadap seseorang sebagaimana kita cinta kepada diri sendiri. Kita seneng enggak didoain baik? Seneng kan? Seneng. Maka doakanlah orang lain juga baik, yang baik-baik. Kalau pada akhirnya kita tidak suka dengan doa yang buruk, maka jangan mendoakan orang lain buruk. Itu loh. Fahim tuh. Paham ya? Kamu nggak akan sampai ngaku-ngaku iman doang kalau begitu. Kalau masih ada dengki dalam hati, ngomongin iman, itu ngaku-ngaku iman saja. Hanya iman pengaku-akuan. Untungnya di KTP kita nggak ada agama iman, kan? Agama Islam. Balakan tetapi yang bagi seyogianya apaan hendaknya yusawiyahu. Fisarra'i wad-dharra. Akan tetapi seyogianya an-yusawiyah membersamai siapa abad hum kepada al-muslimin yang lain fisarra dalam keadaan bahagia, wadarra dan juga dalam keadaan sulit. Ya, harusnya kita sama-sama sama-sama saling bahu membahu. Ketika ada kawan kesulitan, jangan malah disumpah serapahkan, matakan didinya teh nurut ke orang. Matak siat nurut lebokan ku siata jadi miskin sete kok jadi sumpah serapah. Nggak boleh begitu.
Ketika ada orang lain lagi kesusahan, dibantu dengan semampu kita. Ya, kalau bisa dengan harta silakan bantu dengan harta. Kalau bisa membantu dengan apa, dengan nasihat, bantu dengan nasihat. Begitu, disesuaikan dengan kemampuan. Jangan malah disumpah serapahi. Ya Allah, mataku sabab kamari urang teu seneng kadinya teh. Didinya Allah anjeun ya Allah nyabut nikmat-nikmatna. Pek we ya Allah. Meh ngelebokkeun tah hirupna kumaha. Astagfirullahaladzim, teu menang kitu. Gak boleh. Ada yang susah dibantu, disemangati. Ya, ada yang down, yang jatuh, disemangati. Fal muslimuna kal bunyan. Muslim itu semuanya kal bunyani seperti bangunan al-wahidi yang satu. Yasuddu yang menguatkan apa ba'du sebagiannya bunyan ba'don pada yang lain, saling menguatkan satu sama lain. Wakal jasadil wahidi dan seperti jasad yang satu. Idza istaka jika mengeluh minhu darinya al jasadil wahid apa adun satu anggota badan, maka istaka sairul jasad maka akan mengeluh apa sairul jasadi semua anggota badan. Nah, Yusuf, lagi ngapain? Jangan hujan-hujanan ah. Jangan hujan-hujanan. Jangan hujan-hujanan. Oh ya udah, kenenang mah enggak apa-apa. Ya kan? Anak mah kalau nurut kan gitu aja. Jangan hujan-hujanan. Udah. Enggak perlu. Goblok sih. Tolol sih. Enggak perlu digituin. Nah, badan itu kalau lagi sakit, satu ada luka di sini. Yang sakit apa ini doang? Enggak kan? Kadang kepala pening, mulut ikutan. Ya kan? Iya. Yang sakit gigi, yang sakitnya gigi doang kan? Iya. Yang sakit cuma gigi, kenapa mulut ikut-ikutan? Ya, kenapa kok palanya juga ikut pusing? Yang sakit kan cuma gigi, kenapa kok kakinya juga ikut-ikutan gerak? Ya, ya. Nah, muslim tuh kayak gitu. Ya, seperti satu jasad yang kalau satunya ada luka maka sakit semua. Gitu. Lah, ya kita juga begitu harusnya. Kalau ada yang nangis mojok di tembok, pengen pulang. Udah pulang. Datangin apa yang harus kita bicarakan. Mau pulang ya, yaudah pulang aja sono. Tanya, Dek, Teteh, kenapa sih pengen pulang? Emang pulang mau ngapain sih? Di rumah mau ngapain? Mau bantu orang tua. Kangen sama orang tua. Kasihan orang tua di rumah, nggak ada yang bantuin mama, nyuci piring sendirian. Emang biasanya kalau kamu di rumah suka bantu mama? Enggak sih. Ya. Ini gimana ceritanya? Nah, siapa tuh? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi kalau satu keluarga itu saling menguatin gitu ya, jangan saling hantam. Dia.
kuatin ya. Pakai apa Ustaz? Dicor, dikuatin tuh pakai coran, dicor, kuatin, semangatin. Ayo, kamu bisa. Kalau kamu tidak sanggup 1 tahun ini, tambah 1 tahun lagi, coba dulu. Nggak sanggup lagi, cobain dulu. Nggak sanggup lagi, coba lagi. Coba lagi, lulus. Ya, saling menguatkan. Misalnya ada yang ngeluh, ya Allah, dari sekian banyaknya ilmu yang diajarkan oleh guru, ya Allah, baru nempel. Ya Allah, maha ya teh. Sudah, seperti aku lebih pantas untuk mati saja. Tidak layak bagiku untuk hidup. Datang Aul, kenapa? Sepertinya aku tidak pantas lagi untuk hidup. Nanti ya saya ambil pisau dulu sebentar. Dikuatin harusnya. Dikuatin apa? Tenang, dibantuan. Di mana yang bunuh diri? Dibantu, diberikan semangat. Allah itu memberikan kemampuan pada setiap manusia berbeda-beda Enggak sama. Kalau teteh di bidang ini enggak mampu, boleh jadi di bidang yang lainnya mampu. Kalau ini enggak mampu, ada di bidang yang lainnya, enggak mampu lagi, ada di bidang lainnya, enggak mampu lagi, ada lagi, enggak mampu lagi, ada lagi, enggak mampu. Kalau semua bidang enggak mampu wafat Benar kan? Ya kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ya pasti diwafatkan oleh siapa? Allah. Selama Allah itu masih berikan kemampuan pada kita, maka di saat itu diulang, selama Allah masih berikan kehidupan bagi kita, maka di saat itu Allah masih memberikan kemampuan pada kita. Allah masih berikan kapabilitas pada kita. Yakin? Yakin, insya Allah. Gitu ya? Iya. Memang. Gitu. Jadi jangan malah dihantam nanti ya. Teteh mau bunuh diri, tenang. Aku bantu. Sebab saling bahu-membahu dan saling membantu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teteh mau bunuh diri, siap. Teteh mau pakai apa? Mau pakai pisau, golok, kampak, apakah mau pakai tali? Kalau mau pakai tali nanti sebentar, saya ke bawah dulu mau beli talinya. Nanti teteh tenang aja, santai tenang di sini. Nanti untuk ngiketnya saya aja yang ngiketin. Bukan begitu nguatinnya ya, bukan begitu. Jadi dikuatin biar pada akhirnya semangat lagi untuk hidup. Itu merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. Gitu ya, disemangati jangan dijatuhkan. Itulah keluarga. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika fastigaluka bi talabit takhallusi anil halaki ahammu min istighalika binawadil furu'i wa ilmil khusumat. Fa in kunta, maka jika kunta ada siapa engkau, itulah tidak tusadifu menemui siapa engkau, hadza akan hal ini min qalbika dari hatimu, maka fastighaluka, maka menyibukkanmu bi talabit takhallusi untuk mencari ilmu tentang takhallus, melepaskan diri anil halaki dari kehancuran, ahammu itu lebih penting min istighalika dari kesibukanmu binawadil furu'i dengan ilmu-ilmu furu' atau perbandingan madhab, wa ilmil khusumat dan ilmu-ilmu tentang perdebatan. Artinya begini, coba sudahkah hari ini hati kita seperti itu? Kalau ada orang yang sedih, kita berikan semangat.
Apakah sebaliknya ada orang sedih, kita tambahkan kesedihannya? Kita temukan yang mana? Antara ketika kita melihat orang sedih, apakah kita bantu, apakah kita tambah kesedihannya? Atau kita diam saja, tidak peduli dengan kesedihan orang lain? Nah, mungkin boleh jadi mayoritas kita ini lebih tidak peduli dengan kesedihan orang lain. Maka kalau ternyata hati kita lebih banyak tidak peduli dengan keadaan orang lain, maka lebih penting untuk mencari ilmu dalam rangka membersihkan hati dari sebuah kehancuran. Itu lebih penting daripada mencari ilmu tentang perbandingan mazhab dan sebagainya. Daripada mencari ilmu tentang perdebatan. Ya. Karena pada akhirnya, Dasna, kalau kita mencari ilmu tentang perdebatan, itu kadang-kadang tambah ke hati itu bukan tambah luas, bukan tambah lembut, tapi tambah keras. Dan boleh jadi dengan ketika kemudian kita mempelajari tentang ilmu madzhab, perbandingan mazhab, boleh jadi itu pun bisa ngerasin hati. Mana ngerasin hatinya? Merasa paling pintar dan lebih tahu tentang perbandingan mazhab pada akhirnya. Maka yang lebih penting, kalau kita belum temukan sifat-sifat baik seperti tadi, maka lebih penting cari ilmu untuk memperbaiki hati. Dan ilmu tentang memperbaiki hati itu lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Paham? Itu menurut Imam Ghazali. Wa amar riya'u, wa amma dan adapun ariya'u bermula riya, fawa maka bermula ariya asyirkul khafi, itu syirik yang samar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.